Halo Autolovers, untuk menjaga kedaulatan negara, terutama wilayah teritorial laut, hal terpenting yang harus dimiliki kekuatan militer negara, salah satunya adalah alutsista kapal selam. Monster laut yang memiliki segudang teknologi canggih ini, rupanya telah menjadi kekuatan militer andalan hingga saat ini. Tapi tahu nggak sih, di balik kecanggihan yang dimilikinya, rupanya hal tersebut tidak lepas dari tahap demi tahap pembuatannya yang terbilang cukup rumit. Penasaran seperti apa? Dalam segmen kali ini, Auto Populer bakal menyajikan proses pembuatan kapal selam. Sebelum kita masuk ke poin inti, perlu kamu ketahui nih, sejarah kapal selam sendiri pertama kali dibuat oleh Cornelius Drebbel di Inggris sekitar tahun 1620. Barulah di tahun 1700-an, kapal selam mengalami perkembangan pesat. Ketika David Bushnell asal Amerika Serikat di tahun 1775 berhasil menciptakan kapal selam yang ditujukan untuk keperluan militer. Kapal tersebut diberi nama Turtle dan pada saat itu hanya mampu memuat satu orang saja. Di era modern seperti sekarang, ditambah perkembangan teknologi yang semakin maju, kapal selam telah menjelma menjadi armada laut tempur yang sangat disegani. Dari tahap pembuatannya sendiri, tentu saja proses pertama yang dilakukan adalah pembuatan desain seluruh komponen kapal itu sendiri. Mengandalkan sumber daya yang sudah berpengalaman, proses ini sendiri melewati proses seleksi yang cukup ketat, guna menghasilkan produk dengan kualitas tinggi. Setelah semuanya dinyatakan lolos, barulah tahap pembuatan badan kapal selam yang menggunakan bahan baja mulai dikerjakan. Metode yang diterapkan mengandalkan sebuah mesin potong CNC dan mesin press khusus untuk membuat bentuk bagian bodi secara keseluruhan. Jika semuanya telah rampung, salah satu perusahaan pembuat kapal selam yaitu SAAB rupanya memiliki robot pintar yang khusus ditugaskan untuk melakukan pengelasan seluruh bagian bodi kapal selam. Sejak menggunakan teknologi pengelasan seperti itu, proses penyambungan tiap frame yang biasanya memakan waktu pengerjaan selama 5 minggu, kini sudah bisa dikerjakan jauh lebih cepat. Dalam proses ini, keseluruhan bagian kapal selam rupanya dibagi menjadi 5 bagian. Dalam tahap ini juga turut dilakukan pemasangan beberapa komponen penting di dalam masing-masing lambung yang memiliki fungsi masing-masing. Dan tak lupa bagian utama yaitu elektrik motor mesin hingga baling-baling juga turut dipasang pada tahap ini. Ngomongin soal jantung utamanya nih, jika merujuk pada salah satu kapal selam paling mematikan di dunia, Kazan milik Angkatan Laut Rusia, kapal selam bertenaga nuklir ini bisa bermanuver hingga kecepatan 31 knot atau setara dengan 57 km per jam. Selain itu, dari segi persenjataannya sendiri, kapal dengan panjang 139 meter, lebar 13 meter, dan berat saat menyelam mencapai 13.800 ton ini dibekali dengan rudal jelajah kaliber dan ruang senjata untuk 300 torpedo, dengan kekuatan jelajah untuk menjangkau target hingga 2.400 km. Bagi kamu yang belum tahu tampilan dari isi kapal selam, bentuknya itu sendiri seperti ini nih. Terdiri dari tempat beristirahat untuk para awak, lalu ada juga tempat penyimpanan torpedo, ruang mesin, dapur, hingga ruangan kerja para personil yang ikut serta nantinya dalam penugasan menggunakan kapal selam. Sementara, untuk sistem kerja kapal selam sendiri, ternyata mengandalkan kompartemen tangki pemberat untuk mengatur daya apungnya dengan penggambaran seperti ini nih, Autolover. Jika pada saat kapal selam ingin mengapung, tangki pemberat secara keseluruhan diisi oleh udara saja. Sedangkan saat ingin menyelam, tangki tersebut harus diisi dengan air dan udara yang volumenya disesuaikan dengan kedalaman daya apungnya. Ayo, siapa nih yang baru tahu? Lalu bagaimana dengan perkembangan kapal selam di negara kita? Faktanya, di Indonesia sendiri, lewat kerjasama antara PT PAL dan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering asal Korea Selatan, baru-baru ini telah merampungkan pembuatan kapal selam pertama buatan anak bangsa, yang diberi nama Alugoro 405. Selaku Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto mengaku sangat mengapresiasi hasil tersebut dan kedepannya berencana terus memodernisasi alutsista guna menghasilkan kekuatan yang cukup untuk menjaga kedaulatan NKRI terkhusus pada wilayah maritim.
Kembali ke dalam pabrik kapal selam nih, Autolovers. Jika keseluruhan bagian kapal selam telah terpasang dengan sempurna, langkah selanjutnya, kapal selam sisa dibawa keluar dari hanggar menggunakan truk gandeng yang super duper panjang, sebelum akhirnya diturunkan ke dalam air, untuk kemudian siap mengarungi perairan dalam berbagai penugasan.